Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani. Saya mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang cara membuat file baru, dokumen baru, serta merename suatu file. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama itu cara membuat file baru. Kita buka Microsoft Word pada PC kita. Microsoft Word. Ya, saya menggunakan Microsoft Word 2010 karena saya menggunakan Windows 10. Kemudian untuk membuat file barunya, kita langsung saja ketik di keyboard Ctrl+S. Dan di sini saya akan buat file name-nya tugas lab putri. Kemudian kita tekan enter. Langsung di menetapnya sudah ada tugas lab putri. Kemudian untuk dokumen barunya kita bisa menggunakan Ctrl+N, lalu muncullah dokumen 2. Itu cara membuat file baru dan dokumen baru. Selanjutnya itu cara merename. Kita keluarkan dulu dan kita buka di File Explorer dokumen kita tadi, atau di Quick Access sudah ada tugas lab putri. Kemudian kita klik kanan dan kita rename ya teman-teman. Itu bisa juga kita buka di dokumen, kita cari tugas lab. Terus ini sudah ada tertera tugas lab putri. Kemudian kita rename, klik kanan dan rename, kita buat tugas lab putri 2 dan kita tekan enter. Sudah tertukar file name-nya menjadi tugas lab putri 2. Itulah cara membuat file baru, dokumen baru, dan merename. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mengeksplorasi fungsi-fungsi pada menu ribbon. Nah, saya tetap menggunakan Bandicam ya teman-teman. Caranya sangat mudah. Ini kita akan mengetahui eksplorasi fungsi dari menu ribbon ya teman-teman. Nah, kita buka Microsoft Word 2010 karena saya menggunakan Windows 10. Nah, teman-teman, di dalam ribbon itu adalah menu bar ya teman-teman. Ini disebut ribbon atau menu bar. Ada home, insert, backlight, events, mailing, review, view, dan lain sebagainya. Kemudian menu bar ini berisi segala macam icon. Nah, ribbon terbagi atas beberapa tab yang seperti saya jelaskan tadi. Ada home, insert, backlight, mailing, review, view, dan worksheet PDF. Kemudian tab tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa grup. Kemudian di tab home ini ada grup. Oke, kita akan jelaskan tab home. Ada grup clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Di clipboard ini ada paste, cut, copy, dan format painter. Ini mungkin sudah kita ketahui ya, paste ini gunanya untuk menempelkan hasil copy atau cut. Ini copy tadi untuk menyalin suatu tulisan. Kemudian ada format painter. Format painter ini digunakan untuk meniru format. Kemudian selanjutnya ada font. Ada grup font. Di grup font ini ada font atau jenis tulisan, ada font size, kemudian ada bold, italic, underline, kemudian ada grow font. Grow font ini biasanya digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara instan, atau kita bisa menggunakan caps lock ya, atau cara cepatnya di keyboard. Saya akan contohkan kepada teman-teman semua. Di sini saya akan ketik lab komputer. Saya akan ketik lab komputer ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan menggunakan fungsi fontnya. Kita akan caps lock tulisan lab komputer. Kemudian saya ganti fontnya menjadi Arial Black dengan size font 26. Kemudian untuk bold, italic, dan underline ini teman-teman bisa caps lock tulisan, kemudian bold. Bold ini fungsinya teman-teman untuk menebalkan teks terpilih yang udah kita caps lock tadi. Kemudian ada italic. Italic ini gunanya untuk memiringkan teks pilihan.
Kemudian ada underline. Underline ini gunanya untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Seperti ini ya teman-teman. Nah, dan banyak lainnya ya. Di menu font ada teks efek, ini menggunakan untuk efek pada tulisan kita. Ada teks highlight color untuk memberikan warna pada tulisan kita. Kemudian ada paragraf. Di paragraf ini terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi ya untuk mengatur paragraf teks. Perintah-perintah di grup paragraf yang pertama yaitu ada bullets, ada numbering, ada link text left, ada link text right, ada center, dan ada justify. Ini yang link text left ini digunakan untuk tulisan rata kiri, yang right ini untuk rata kanan, kemudian center untuk tengah-tengah ya tulisannya, dan ini justify ini digunakan untuk rata kanan dan kiri. Kemudian ada bullets. Bullet ini untuk memberikan tanda bullets atau di tiap paragraf. Tanda bulletsnya ada seperti ini. Kemudian numbering. Numbering itu untuk memberikan format penomoran. Ada nih, ada banyak ya menu-menunya. Kemudian di sini ada multi-level list. Nah, ini hampir sama ya. Kalau kita membuat makalah, kita bisa menggunakan multi-level list ini untuk cara cepatnya. Ini banyak ya, ada shading, ada line and paragraph. Line and paragraph spacing ini untuk spasi dalam tulisan kita, ada 1,0, 1,5, 2,0 dan lain sebagainya. Kemudian ada start nanti. Kemudian di group style ini terdiri dari dua, yaitu ada heading dan change style. Heading ini untuk berisi pilihan format penjudulan paragraf, ada normal, no spasi, heading 1, heading 2, dan title, subtitle, dan lain sebagainya. Kemudian change style ini teman-teman berisi pengaturan tema paragraf. Nih change style berisi tema paragraf. Ada change style ini ada style set, color, font, paragraf, dan spasi. Kemudian ada editing. Di editing ini secara umum grup editing terdiri dari 3, ada find, replace, dan select ya teman-teman. Nah, itulah dari fungsi menu ribbon home yang terdiri dari grup clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Ini merupakan satu dasar kita ketika kita menggunakan suatu komputer atau laptop ya, karena kita sudah tahu ini fungsi-fungsi menu ribbon. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan eksplorasi dan praktek fungsi menu insert. Nah, teman-teman, sesuai namanya, insert berarti memasukkan atau menambahkan. Nah, tab ini berisi tool yang untuk memasukkan sesuatu ke dalam dokumen seperti. Nah, teman-teman, tadi sudah kita bahas tentang tab home, sekarang kita bahas tentang tab insert ya. Sebelumnya saya akan normalkan dulu semuanya. Ini insert. Nah, di insert ini seperti home tadi kan terdiri dari beberapa grup. Ada font, ada clipboard, paragraf. Nah, insert juga begitu, terdiri dari beberapa grup. Ada text, table, illustration, links, header, footer, teks, dan simbol. Nah, yang pertama itu ada text ya teman-teman. Text ini memiliki beberapa fungsi. Ada cover page. Cover page ini memberikan cover atau sampul pada dokumen. Ini banyak ya menu atau pilihannya yang bisa kita gunakan untuk cover, atau misalnya kita membuat makalah, ini kita bisa menggunakan covernya. Kemudian ada blank page. Blank page ini biasanya kita atau bisa menambah halaman baru ya. Halaman baru. Kalau tadi kan kita membuat dokumen baru, kalau blank page ini untuk halaman baru. Nah, ini seperti ini. Kita bisa lihat ini page 1 kita dan kita ke bawahkan ini page 2 kita. Ini page 1, ini page 2. Kemudian ada break page. Break page ini menambahkan halaman selanjutnya pada dokumen. Ini sama ya seperti yang kita pelajari tadi. Ini ada. Kemudian di
group tables itu hanya ada table ini kotak yang bisa kita gunakan untuk menambah atau menambah nih seperti ini. Ada insert table-nya, ini kita bisa atur berapa kolom dan bar kita, kolom dan rows maksud saya. Nih kita contohkan ya, kita buat di sini, kita buat kolomnya dan kita atur juga rows-nya. Nah gitu, kita bisa lihat. Nah ini contoh dari table. Kita backspace saja, kita hapus, kita Ctrl A dan kita hapus. Kemudian di illustration ini ada picture, ada clip art, ada shape, ada smart card dan screenshot. Nah di picture ini apabila kita ingin menyisipkan suatu gambar, kita bisa menggunakan icon picture. Kemudian ada clip art ya teman-teman. Clip art ini biasanya berisikan picture atau clip art ini berfungsi menambahkan diagram atau grafik. Nah di sini banyak ya teman-teman diagram atau grafiknya. Kemudian ada shapes. Shape ini berfungsi untuk menambahkan bentuk atau potongan tertentu ke dalam dokumen. Banyak recently used shape-nya, ada lines, kategori rectangles, ada basic shapes ya. Ini bisa kita contohkan. Ini kita contohkan saja ini ya. Oke. Kita contohkan shape-nya ini, kita tempel di sini. Ini kita bisa atur ya teman-teman. Teman-teman bisa atur backgroundnya, bisa atur warnanya. Ini bisa kita masukkan teks, klik kanan dan kita tambahkan teks. Misalnya kita tambahkan lab komputer, Nah kita enter. Nanti dari tulisan ini bisa kita bold juga, bisa kita underline juga ya. Kemudian selanjutnya itu untuk yang shape style tadi. Kemudian ada smart ini gunanya, smart art ini berfungsi menambahkan gambar dalam bentuk organization ya. Ini ada card ini berfungsi menambahkan diagram grafik, dan screenshot ini misalnya teman-teman ingin screenshot atau memfoto suatu halaman dari dokumen. Kemudian ada link ini berfungsi sebagai atau ada grup-grupnya seperti hyperlink, bookmark, cross reference. Hyperlink ini digunakan untuk menaikkan teks objek terpilih dengan file lain, hyperlink, atau misal kita ingin menambahkan suatu dokumen dari Chrome, misalnya kita bisa menggunakan hyperlink. Bookmark ini digunakan untuk membuat penandaan buku, cross reference digunakan untuk membuat referensi antara file. Kemudian ada header dan footer ya teman-teman. Header ini digunakan untuk mengatur kepala suatu halaman nih. Saya contohkan mengatur nih. Ini header ini digunakan untuk mengatur kepala suatu halaman. Misalkan kita close dulu, kita ulang ya. Header, misalnya ini banyak ya menu-menu header nih. Ada type teksnya segini, ada blank, ada alfabet, ada annual. Teman-teman bisa pilih nih seperti ini contohnya. Kemudian selanjutnya ada tadi header, kemudian ada footer. Footer ini sama seperti untuk penamaan, digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman. Tadi kan kepala, kalau ini kakinya. Kemudian ada page number ini memberikan halaman di setiap dokumen kita atau di setiap halaman makalah ataupun apapun yang kita buat. Kemudian ada text box, ada quick parts, ada word, ada signature line, date and time, object. Ini banyak ya teman-teman. Text box ini biasa digunakan untuk menyisipkan kotak. Kalau quick part ini digunakan untuk mengatur teks otomatis. Misalnya kita membuat suatu tulisan, kita ingin mengatur teksnya, bisa otomatis menggunakan quick parts. Kemudian ada word art ini digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Kemudian ada signature line. Kemudian ada date and time ini misalnya kita ingin membuat tanggal atau ingin membuat waktunya. Kemudian ada objek.
Dan dari objek ini digunakan untuk menyisipkan objek dengan data ekstensi atau data ekstensi LAA atau objek linking embedded. Kemudian ada yang terakhir itu ada simbol. Nah, biasanya kan kita kalau membuat makalah, apalagi makalah matematika ya, itu atau kita menggunakan equation atau simbol. Nah, equation ini digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Nih, saya contohkan equationnya. Banyak ya menu equation ini. Kemudian ada simbol. Simbol ini digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Nih, ada kali, ada bagi, ada lebih kecil dari, ada kurang lebih, dan lain sebagainya. Ya, itulah menu-menu dari insert ya. Tapi kalau misalnya ada tuh satu di Microsoft Word 2013 yang saya ketahui ada yang namanya di insertnya itu bedanya ada online video. And video itu tab baru dalam Microsoft Word 2013. Kemudian ada comments juga kalau misalnya teman-teman menggunakan Word Windows 2013 itu menambahkan catatan komentar tentang bagian dari dokumen itu biasanya digunakan oleh dosen ataupun para tenaga pengajar untuk mengkoreksi suatu tulisan dari mahasiswanya. Itulah menu-menu dari tab insert ya teman-teman, yang terdiri dari group text, table, illustration, links, header, footer, text, dan simbol. Oke, ini nggak usah kita save dan save. Itulah penjelasan dari menu tab insert. Nah teman-teman, yang terakhir ada tab menu backlight ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada tab menu home, insert, dan ada menu tab backlight. Saya akan buka lagi Microsoft Word 2010 saya. Ada tab menu backlight. Oke, backlight. Nah, di menu backlight ini ada 5 ya, ada 5 grup, ada themes, pack setup, pack background, paragraph, dan arrange. Nah, untuk backlight sendiri ini dikhususkan untuk tulisan atau mengatur dari paragraf, tema, dan lain sebagainya. Backlight ini menu pada Microsoft Word yang berfungsi untuk mengatur lembar kerja halaman. Makanya ada themes, ada pack setup, ada pack background, dan lain sebagainya ya. Yang pertama itu ada themes. Nih, saya akan jelaskan mungkin di pack setup yang sudah familiar, yang kita ketahui ada margin ya. Margin digunakan untuk menentukan jarak tulisan dari samping kiri ke kanan. Ini bisa ada less custom setting, ada normal, narrow, ataupun kita bisa tulis sendiri custom margin kita, misalnya topnya 3, top kita 3 atau 2,9 juga boleh, left kita 3, nanti di right kita juga kita buat 3, di bottom kita buat 2,9 cm. Oke. Kemudian ini ada orientation. Di orientation ada portrait dan landscape. Ini untuk bentuk tulisan kita nantinya. Kemudian ada text, ada multi-text. Ini biasanya text-nya nih halaman ya. Kemudian ada preview. Nah, jika kita sudah setting, kita bisa tekan OK. Kemudian ada orientation, teman-teman. Nah, orientation tadi untuk bentuk tulisannya bisa portrait dan landscape. Kemudian ada size. Size ini digunakan untuk menentukan ukuran halaman kerja atau kertas kita. Nih, misalnya kita menggunakan kertas legal atau A3, A4, B4, B5 atau envelope monarch, dan lain sebagainya. Kemudian ada kolom. Kolom digunakan untuk menentukan jumlah kolom atau misalnya ini bisa 1, 2, 3 left atau more column. Kolom ini misalnya ada, ini bisa kita setting sendiri nomor kolom kita berapa untuk mengatur kertas kerja halaman tadi. Kemudian ada kolom ini line number. Line number ini digunakan untuk menambahkan nomor di setiap baris teks. Ada breaks, line number.
Ini ada continue, restart each page, dan lain sebagainya. Kemudian ada paragraf. Nih, paragraf ini fungsinya untuk digunakan untuk mengatur jarak teks kiri dan kanan. Selain footer dan header tadi, kita bisa menggunakan paragraf untuk mengatur jarak teks kiri dan kanan. Ada indent. Kalau indent tadi digunakan untuk jarak kiri dan kanan, ada left dan right. Kemudian ada spacing before dan after. Kemudian ada range. Range ini memiliki fungsi ada position, ada warp text, ada bring forward, ada send backward range, ada selection pane, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian terakhir ada themes. Themes ini merupakan suatu tema ya, ketika kita membuat suatu makalah atau dokumen, ini kita bisa menggunakan themes. Ada accuracy, ada angels, ada epoch, dan clarity, dan lain sebagainya. Ada color juga, kita mengatur color dari themes. Kemudian ada font, tulisan. Kemudian ada efek yang kita gunakan pada saat kita membuat suatu dokumen atau halaman. Sama seperti insert tadi, jika page layout ini juga terdiri dari beberapa grup. Ada themes, page setup, page background, paragraph, dan arrange. Ini biasa kita gunakan jika kita akan page layout ini kita gunakan untuk mengatur kertas kerja kita jika kita ingin mengeprint suatu tugas yang akan kita buat selanjutnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari awal sudah saya jelaskan tentang menu membuat file baru, membuat dokumen baru, merename, serta tadi eksplorasi fungsi pada menu tab home, tab insert, dan terakhir tab page layout. Mungkin ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi kamu dan bagi saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.